Boleh gak sih kita mengidolakan nih ya orang yang non muslim gitu, walaupun mungkin dia akhlaknya baik, kemudian rajin berbagi gitu, kemudian ya mungkin katakanlah dia terkenal, mungkin jadi panutan lah, misalkan Ronaldo kayak gitulah ya. Itu gimana Ustaz? Kecenderungan hati nanti lama-lama akan meniru perilaku. Cenderungan hati. Jadi kalau kita terlalu mengidolakan orang yang tidak seakidah, dikhawatirkan nanti awal-awalnya ikut cara berpakaiannya, lama-lama tidak mustahil ikut akidahnya. Maka tokoh idola utama kita, uswah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan kita ya Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita senang main bolanya, suka pencak silatnya, suka karatenya, suka bela dirinya, ya cukup sampai di situ aja. Dulu saya suka Van Damme. Karena dia nggak pernah kalah. Terus beberapa kali dia kalah, saya udah nggak suka lagi. Saya suka yang rambutnya diikat Rambo, beberapa kali kalah, jadi nggak suka lagi. Pokoknya yang nggak pernah kalah, Steven Seagal. Dia nggak pernah kalah. Tapi cukup hanya sampai di situ. Jangan sampai kepada keyakinan, jangan sampai kepada cara berpakaian. Nanti pas dia lagi celana pendek nggak nutup aurat, ikut karena gaya kan, style. Itu. Nanti dia kumpul kebo. Kau kumpul kebo? Enggak, ini kumpul kambing Pak Ustaz. Masih kecil ya. Pak Ustaz, ini kan iman itu punya 70 lebih cabang. Ya kan katanya begitu. Yang paling rendah itu membuang duri di jalan tuh Pak Ustaz. Nah ini maksud dari hadis ini tuh apa sebetulnya Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu antara 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maksudnya angka itu bukan angka nominal. Maksudnya iman itu cabangnya banyak. Dia diumpamakan seperti pohon kayu yang asluha tsabitun, akarnya tunggal, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit, kokoh, tidak akan patah dipukul ombak, dihempas gelombang, angin puting beliung, dia tetap kokoh. Tapi cabang-cabangnya nih banyak. Cabang paling tinggi a'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit tariq. Sebetulnya terjemahnya nggak ada nyebut duri. Membuang sesuatu yang mengganggu. Ada batu, ada kerikil, orang terpleset, kulit pisang dia buang, dia itu serendah-rendahnya. Serendahnya. Al haya usyu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi apa efek dari iman? Apa buah dari iman? Kalau dia ibaratkan pokok kayu, apa buahnya? Maka ketika kita membuang, mengganggu, oh ini ganggu saudara saya, bukannya malah menaburkan paku jalan. Saya hanya naburnya aja Pak Ustadz, tapi di sana kan saya buka tambal ban, menyelesaikan masalah saudara saya. Enggak bisa begitu. Ini kita, jadi iman itu berefek menjaga, memelihara. Tidak boleh ada zolim, aniaya, tidak boleh ada horror, gambling, judi, tidak boleh ada rish, tipu muslihat. Nah, jadi ketika kita sudah beriman, iman bukan sesuatu yang hanya di dalam cukup, enggak, tapi berefek keluar. Apa perubahan setelah beriman? Alhamdulillah Ustaz, setelah Ramadan ini dia menjadi orang yang dermawan. Dulu kalau nyumbang 2.000 Pak Ustaz, tapi setelah dia masuk Islam 2.500. Ada kenaikan dikit lah. Kalau dikit ya. Baik, jadi kalau kita berbicara soal iman itu harus yang bisa dilihat secara zohirnya itu berarti dampaknya, manfaatnya dia ke orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Iman nggak kelihatan kan? Tapi memuliakan tamu kelihatan. Betul. Nah, Ustadz ini mau nguji diri, mentang-mentang ada pisang, pisang matang ada, pisang mentah ada, semua ada. Ini bukan plastik, ini bukan kaca. Silakan dinikmati. Ini bagian dari iman. Bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Iman kan nggak kelihatan, tapi apa efeknya? Tidak menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapannya baik, dan kalau nggak penting diam. Apalagi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sayang kepada saudara, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau aku kurang akal, dibiarkan orang, kalau saudaraku, kalau kakakku, kalau adikku, bagaimana dengan ini?
Ini kan saudara kita juga. Itulah yang memotivasi Ali untuk menolong orang. Jadi kalau ada yang bingung, apalah yang dibuat si Ali dari Medan itu? Apalah kerja dia? Itulah buah iman dia. Iman yang nggak kelihatan di dalam itu. Itulah dia kalau muncul ke depan. Bukti iman itu. Iman itu ada buktinya. Sama seperti laki-laki yang bilang, kaulah cintaku, buah hatiku, belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Buktinya mana? Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, gombal.